Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husna Yulinda Wahiyanasari, SPD MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah ADD dan ADHD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh ADHD terhadap perkembangan bahasa anak. Dan hasil diskusi kami ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Dirniki Ak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Perkenalkan, nama saya Rofiuddin, NIM 211F10210. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan bahasa pada anak. Jadi bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman, pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru. Dengan kata lain, bahasa sangat berperan dalam perkembangan anak. Bahasa dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu. Perkembangan dari kemampuan berkomunikasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka pembelajaran bahasa. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Regina Tresia Bubu dengan nomor induk mahasiswa 211F10338. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perkembangan bahasa anak. Yang pertama, saat baru lahir. Perkembangan bahasa anak saat baru lahir ditandai dengan kemampuan untuk mengenali ritme, nada, dan kecepatan dari suara seseorang di sekitarnya. Yang kedua, usia 3-12 bulan. Orang tua mulai bisa mendengarkan suara tertawa dan ocehan tanpa makna yang dilontarkan anak. Selain bersuara, mereka juga dapat berkomunikasi dengan gerakan, misalnya menggoyangkan tangan perlahan-lahan. Anak mulai bisa mengucapkan kata pertamanya. Yang ketiga, usia 12-18 bulan. Anak lebih sering mengucapkan kata-kata dengan makna tertentu. Sebelumnya, perkembangan bahasa anak di usia lebih dominan pada pelafalan suara. Contoh perkembangan bahasa anak di usia ini adalah mengucapkan kata dada yang merujuk pada orang tuanya. Terima kasih. Yang keempat, pada usia 18 bulan sampai dengan 2 tahun. Pada kelompok usia ini, perkembangan bahasa anak semakin meningkat dengan bertambahnya kosakata yang dipelajari. Anak mulai bisa menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat kecil. Orang tua dan anak pun mulai bisa saling mengerti apa yang diucapkan satu sama lain. Namun, Anda perlu membawa anak ke dokter jika anak belum bisa mengucapkan kata-kata pada usia 18 bulan atau berhenti mengeluarkan kata-kata. Terus yang kelima, usia 2-3 tahun. Perkembangan bahasa anak usia ini pada kelompok usia ini ditandai dengan semakin panjang dan kompleks kalimat yang diucapkan anak. Mereka terkadang bisa berbicara sambil bermain.
anak mulai mampu berbicara dengan benar, bahkan orang yang baru ditemuinya sudah bisa memahami ucapan si kecil. Terus yang keenam, usia 3-5 tahun. Di masa inilah anak umumnya lebih sering bertanya seputar hal-hal kompleks yang abstrak. Misalnya, apakah mainannya sudah tidur atau belum, dan semacamnya. Anak akan menjadi penasaran dengan berbagai topik dan hal di sekitarnya. Mereka juga mulai mampu memahami aturan pembuatan bahasa yang mendasar dan mencoba membentuk kalimat-kalimat yang lebih sulit lagi. Terus yang ketujuh, perkembangan bahasa anak menjelang masuk sekolah diperlihatkan melalui pemahaman anak mengenai bahasa. Mereka menjadi lebih pandai dalam bercerita dan mampu membuat berbagai macam kalimat saat berusia 8 tahun. Anak umumnya bisa berbicara layaknya seperti orang dewasa. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ADHD terhadap perkembangan bahasa anak. Di sini bahwa anak-anak yang baru lahir dan mengalami infeksi atau radang otak yang kemudian pada usia 4-5 tahun banyak yang mengalami hiperaktivitas. Hiperaktivitas merupakan salah satu tanda anak yang berkebutuhan khusus seperti dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan pada penyimpangan dalam proses pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kembangnya dibandingkan anak-anak yang lain seusianya sehingga mempunyai kekhususan dari segi kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan layanan inklusi, dan kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial. Pada otak menyebabkan seorang anak menjadi ADHD itu, ADHD adalah persoalan yang menyangkut masalah biologis, bukan emosional. Pada studi tentang anak-anak ADHD terdapat temuan bahwa struktur otak yang berbeda dari anak lainnya adalah pada bagian lobus frontal yang lebih aktif dan striatum. Anak lainnya adalah pada yang lebih aktif dan koneksi antara struktur-struktur ini disebut frontostriatal circuitry. Lobus frontal berfungsi untuk mengontrol fungsi eksekutif seperti merancang perencanaan, mengatur pernegosiasian, pengawalan, pertahanan diri, pergeseran, dan perilaku impulsif yang menghambat. Maka dari itu anak ADHD cenderung impulsif dan sulit mengatur perencanaan karena memang bagian otak ini memiliki kelainan sehingga sulit menerima bahasa pada usia anak-anak yang sama. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon diperbanyak maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.